Warren Buffett really admired Jack Bogle. Jack Bogle and what he wrote. Watch Jack Bogle really take Jack Bogle made some Jack Bogle had done. Jack Bogle is disruptor. So it shows you that when you act on the emotions of the marketplace, you're making a big mistake. I stay and always have said, stay the course. Don't let these changes in the market, even a big one, that was a 50% decline. Don't let that change your mind. And never, never, never be in or out of the market. Always be in at a certain level, you may want to be. Hai, jumpa lagi bersama saya Vina di Curvest. Cerita investasi yang menarik kita bahas dan semoga memberikan informasi yang menarik untuk para investor muda. Oke, siapa yang gak kenal Warren Buffett? Pasti semua investor muda pada tahu dong Warren Buffett itu siapa, dan pasti semuanya pada kagum. Tapi kalian tahu nggak siapa yang dikagumi oleh Warren Buffett? Jadi Vina akan cerita tentang seorang yang dikagumi oleh Warren Buffett ini. Oh ya, sebelum cerita jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like dan juga share video ini agar kalian nanti juga bisa mengetahui konten-konten terbaru dari kita. Oke, langsung aja. Nah, nama lengkapnya adalah John Clifton Jack Bogle, atau kita biasanya tuh dipanggil John Bogle atau Jack Bogle. Nah, ini nih orang ini yang Warren Buffett kagumi. Jack Bogle lahir pada 8 Mei 1929 di Montclair, New Jersey, Amerika Serikat. Tumbuh dalam keluarga yang pada saat itu terpengaruh adanya fenomena The Great Depression, pada tahun 1929 hingga 1939 pada saat itu. Itu adalah krisis terbesar yang pernah terjadi di Amerika Serikat yang pokoknya waktu itu bergejolak banget deh. John Bogle adalah lulusan terbaik dengan hasil cum laude di Princeton University pada tahun 1951 dengan tesis yang berjudul The Economic Role of the Investment Company. Pekerjaan awal John adalah berkontribusi pada filosofi investasi seumur hidup yang dipegang oleh Bogle, yaitu pengembangan reksadana indeks atau Exchange Traded Fund atau singkatnya ETF ya. Apa itu ETF? Kalian bisa pelajari dulu sebelum nantinya Vina akan bahas lebih dalam lagi tentang ETF ya pada episode yang akan datang. John dikenal sebagai investor yang sungguh dermawan karena kerap membantu masyarakat Amerika Serikat melalui investasi. Maksudnya adalah membantu membawa investasi kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dana indeks dan pendirian perusahaan investasi Vanguard Group. Jack Bogle has probably done more for the American investor than any man in the country. Jack, could you stand up? There he is. Uniknya, saat John mendirikan Vanguard Group itu bikin banyak orang ternganga karena yang gak masuk akal, modalnya itu rendah. Belum ketemu sih angka pastinya, tapi dari banyak referensi disebutkan bahwa modalnya itu benar-benar serendah-rendahnya. Hebat ya John ya. Dia mengajarkan filosofi tentang investasi yang stabil dan jurus untuk menghindari tersitanya konsentrasi pada saat jam perdagangan pasar. Seorang penulis biografi, Robert Slater, mendeskripsikan kehidupan John Bogle sebagai seorang yang evolusioner, seorang yang ikonik dan tanpa kompromi berkomitmen pada prinsip-prinsip pendiriannya untuk menempatkan kepentingan investornya terlebih dahulu. Dia juga mengkritik secara konstruktif tentang bagaimana dana dari portfolio digunakan untuk mendanai industri tertentu, tetapi sebenarnya untuk praktik-praktik yang bertentangan dengan investasi reksadana yang semestinya rendah biaya. Pada intinya, John Bogle adalah pencetus investasi di pasar modal dengan biaya yang luar biasa murah. Caranya dengan strategi mengikuti indeks pasar atau indeks saham seperti ETF yang tadi Vina bilang. Jadi kalau kita mau beli portfolio saham, kita tinggal ikutin aja tuh bobot pasarnya seperti apa. Bagaimana sih cara kita mengikuti indeks pasar?
kita mesti cari tahu dulu nih kapitalisasi masing-masing saham terhadap indeks. Kemudian ikuti bobotnya tersebut. Misalnya, jika saham A berbobot 5% dari indeks, maka kita cukup beli saham A sebanyak 5% dari jumlah dana yang kita investasikan di saham. Terdengar simpel bukan? Oke, biar lebih punya gambaran lagi, Vina kasih simulasinya deh. Misalnya, total uang investasi kita adalah 10 juta rupiah dan kita ingin beli sahamnya Unilever. Nah, sekarang kita lihat nih, berapa bobot nilai kapitalisasi pasar saham yang ingin kita beli terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Karena tadi kita ingin beli saham Unilever, maka kita lihat pada tanggal 7 April 2021, berdasarkan data di Bursa Efek Indonesia, tercatat nilai kapitalisasi pasar saham Unilever terhadap IHSG adalah sebesar 3,5%. Berarti, dari uang 10 juta uang yang kita punya itu, dengan metode John Bogle itu, kita beli saham Unilever-nya itu sebesar 3,5% atau setara Rp350.000. Kalau harga saham Unilever katakanlah 6.600 ya pada saat itu, atau setara 660.000 per lot, berarti uang kita nggak cukup tuh untuk beli saham Unilever. Artinya, kamu harus cari saham lain yang lebih murah atau saham yang bobot kapitalisasinya terhadap indeks lebih kecil. Nah, sekarang sebenarnya metode itu sudah dibuat lebih simpel, lebih murah dan lebih terjangkau karena melakukan pengelompokan saham berbasis indeks yang kita kenal sekarang sebagai ETF itu. Jadi, dengan memanfaatkan ETF, uang 10 juta tadi sebenarnya sudah bisa membeli saham Unilever, tapi dalam satu keranjang dengan saham lain yang masuk dalam satu indeks yang sama. Misalnya, indeks LQ45 yang dikenal dengan ETF indeks LQ45. Gitu guys, filosofi investasi. Sebagai pencipta reksadana indeks, John Bogle yang pada tahun 1999 menulis buku berjudul Common Sense on Mutual Funds, New Imperative for the Intelligent Investor. Itu memfokuskan banyak perhatiannya pada dana murah dan perputaran yang rendah serta dikelola secara pasif. Dengan tujuan membantu investor individu untuk menemukan aset mereka, John telah merekomendasikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada kesederhanaan dalam strategi investasi, tidak menyeimbangkan alokasi aset terlalu sering. Yang kedua, pengurangan biaya dan pengeluaran yang terkait dengan investasi. Yang ketiga, pertimbangkan horizon investasi jangka panjang. Dan yang keempat, gunakan analisis rasional dan hindari emosi dalam proses pengambilan keputusan investasi. Jadi ya pakai logika kali ya, jangan pakai emosi deh intinya. Langsung yang kelima dan yang terakhir adalah investasi menggunakan strategi indeks sebagai strategi yang tepat untuk investor individu. Menurut John Bogle, strategi saham yang paling murah biaya adalah strategi dengan mengikuti indeks pasar. Hal yang patut dicermati dengan strategi ini adalah akan ada banyak saham yang kita beli dalam satu portfolio agar dapat mengikuti indeks pasar semirip mungkin. Tapi ada kelemahannya, karena jika kita meniru cara ini maka sudah pasti hasilnya tidak akan pernah melebihi indeks pasar. Konservatif memang, tapi simple. Dalam seleksi saham yang layak dibeli lah. Selain itu juga lebih mengedepankan manajemen risiko. Itu penting. Ada satu kutipan nih yang menarik kita ambil dari John Bogle. Begini katanya. Maksudnya adalah jika kamu tidak bisa menerima risiko dari investasi saham, maka kamu tuh tidak cocok bermain saham. Gitu. Oke dan teman-teman, segini dulu cerita Vina kali ini. Semoga memotivasi dan menginspirasi kalian semua ya. Dan aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa di subscribe, di follow, di Spotify, lalu juga di like dan di komen. Bye!